Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang fanatisme. Apa itu fanatisme? Fanatisme merupakan sebuah keyakinan terhadap objek fanatik yang kerap kali dikaitkan dengan sesuatu yang berlebihan pada suatu objek, di mana sikap fanatik ini ditunjukkan dengan rasa antusias yang ekstrim atau berlebihan terhadap ketertarikan emosi dan rasa cinta dan minat yang berlebihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan seringkali menganggap hal yang mereka yakini merupakan hal yang paling benar. Ada sebab dan akibat mengapa bisa terjadinya fanatisme. Yang pertama, besarnya minat dan kecintaan seseorang pada suatu jenis kegiatan, misalnya kepada idola masing-masing atau klub bola lainnya. Yang kedua, sikap pribadi maupun kelompok terhadap hal tersebut. Hal ini merupakan suatu esensi yang sangat penting. Selain itu, motivasi yang datang dari keluarga juga mempengaruhi seseorang terhadap sikap fanatisme tersebut. Lalu ada akibat kita bila mempunyai sifat fanatisme. Yang pertama, sifat fanatisme yang berlebihan bisa membuat seseorang dengan mudah menjudge atau menghakimi orang lain yang berbeda agama melalui pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang dengan ajaran agama lain. Yang kedua, bisa membuat seseorang menerapkan ajaran-ajaran dalam agama yang dianutnya dalam kesehariannya, maupun mempengaruhi seseorang untuk menjadi kecintaannya terhadap idol yang mereka banggakan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis fanatisme. Yang pertama ada fanatisme nasional. Fanatisme nasional ini berkaitan dengan kebangsaan maupun suatu negara yang ditempatinya. Yang kedua ada fanatisme ideologi, yaitu cara pandang atau cara bersikap dalam mencapai suatu tujuan secara berlebihan. Yang ketiga ada fanatisme agama, yaitu tata cara pengaturan manusia untuk melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berlebihan. Yang keempat ada fanatisme olahraga, yaitu membahas mengenai apa yang paling disukai oleh suatu masyarakat mengenai jenis olahraga. Selanjutnya ada fanatisme politik, yaitu sikap berlebihan terhadap salah satu partai yang menjadi kesukaannya. Lalu ada fanatisme terhadap produk, yaitu merupakan sikap seseorang yang terlalu mengunggul-unggulkan produk karena kecintaannya yang mereka punya. Yang ketujuh ada fanatisme fans. Fanatisme fans biasanya dalam hal kecintaannya pada idola yang mereka ikuti kisah hidupnya. Yang kedelapan ada fanatisme konsumen, yaitu seseorang yang membeli sebuah produk maupun jasa untuk digunakan dan diambil manfaatnya. Lalu ada fanatisme kepada K-pop. Nah, pasti sering kali kita menjumpai teman yang terlalu fanatik terhadap idol K-pop Korea. Nah, sikap tersebut merupakan sikap fanatisme yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Bahkan jumlah penggemar fanatisme K-pop ini sangat banyak dan tak terhitung. Orang-orang yang mengidolakan K-pop ini ternyata ada yang bersikap hingga berlebihan. Salah satunya itu ada fans yang tak rela jika idolnya dibully atau misalnya idolnya berpacaran dengan orang yang fansnya tidak suka, mereka akan membuli idol tersebut. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri fanatisme. Ciri-ciri fanatisme menurut Wallman yaitu yang pertama kurang rasional, yang kedua pandangan yang sempit, dan yang ketiga bersemangat untuk mengejar tujuan tertentu. Kurang rasional yaitu seseorang dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan tidak disertai dengan pemikiran-pemikiran yang rasional dan cenderung bertindak dengan mengedepankan emosi. Pandangan yang sempit yaitu seseorang lebih mementingkan kelompoknya dan menganggap apapun yang ada dalam kelompoknya sebagai sesuatu yang paling benar. Yang ketiga bersemangat untuk mengejar tujuan tertentu yaitu adanya tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih sehingga bersemangat dan menggebu-gebu untuk mencapai tujuan tersebut. Tanda-tanda yang jelas dari sifat fanatis adalah ketidakmampuan memahami karakteristik individual orang lain yang berbeda di luar kelompoknya, benar atau salah. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi fanatisme. Yang pertama ada antusiasme yang berlebihan, yaitu
di mana seseorang yang mempunyai semangat yang berlebihan yang tidak berdasar pada akal sehat, tetapi berdasar pada emosi yang tidak terkendali. Lalu yang kedua ada pendidikan, yaitu pendidikan seseorang yang berpendidikan dan berwawasan luas dapat menimbulkan benih-benih sikap yang simpati atau fanatisme yang positif. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada solusi dalam menangani fanatisme, yaitu solusi dalam menangani fanatisme bisa menggunakan konseling rasional emotif perilaku atau RIP, di mana konseling RIP ini berorientasi pada kognitif, tingkah laku, tindakan, dalam arti menitik beratkan berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Konsep utama dalam masalah penelitian ini bahwa remaja cenderung berpikir irasional dikarenakan fanatik. Untuk itu, diberikan penerapan konseling RIP untuk membebaskan remaja dari keyakinan-keyakinan irasionalnya dengan menggunakan logika, nasihat, informasi, dan penafsiran-penafsiran yang nantinya bisa diubah dari irasional menjadi pikiran yang rasional. Dengan menerapkan konseling rasional emotif untuk mengurangi perilaku tingkat fanatisme. Contohnya pada anak kelas 11 SMA yang mempunyai fanatisme terhadap idola Korea atau idola yang lainnya. Dalam penelitian tersebut, rasional emotif perilaku bisa mengurangi sifat fanatisme pada seseorang. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.